Rabu 3 Juni 2020, Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Domingus Mandacan bersama rombongan mengunjungi Kabupaten Teluk Wandama untuk menyalurkan bantuan bahan pokok. Rombongan yang mendampingi gubernur adalah Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, Asisten 3 Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat, Raymond Yap, Karo Kesejahteraan Rakyat Papua Barat, Hermos Indo, Karo Administrasi Pembangunan Papua Barat, Dr. Onasius Matani, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat, Profesor Dr. Charlie Heatubun, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Joe Serangga, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans Istia. Kunjungan gubernur di Kabupaten Teluk Wandama ini adalah yang ke-12 kalinya setelah melakukan safari dalam rangka penyaluran bantuan bahan pokok ke kabupaten-kabupaten sebelumnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan bantuan bahan pokok yang diserahkan kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 lewat Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Teluk Wandama sebanyak 3.001 paket. Bantuan ini diserahkan secara simbolis sebanyak 100 paket oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Dr. Andes Domingus Mandacan, kepada 9 perwakilan masyarakat di Gedung Serbaguna Kabupaten Teluk Wandama. Gubernur berharap masyarakat tidak melihat bantuan ini dari nilainya tetapi dilihat dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Wandama. Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa bantuan yang diberikan setidaknya dapat membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini. Yang tadi kita sampaikan tadi itu ada beras 10 kilo, ada beras 10 kilo, kemudian gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, kemudian ada tepung 1 kilo. Sekali lagi ada beras, ada tepung, ada minyak, ada gula, dan yang sisa dan nanti kita kerjasama dengan Dolok dan juga ini apa yang nanti akan membantu untuk distribusi yang sisa sampai ke berhak itu. Untuk saya juga minta dukungan oleh lembaga keagamaan yang telah diterima saya teruskan kepada masyarakat atau umat yang layak untuk bisa menerima. Sementara itu, Bupati Teluk Wandama Bernadus Imburi mengapresiasi upaya pemerintah provinsi yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat di 13 kabupaten kota yang terdampak COVID-19 di Papua Barat. Saya akan laporkan kepada Bapak bahwa kami akan berusaha agar bantuan-bantuan ini dapat teruskan secara baik pada pihak-pihak yang menerima. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Dan sekali lagi, saya atas nama seluruh masyarakat Teluk Wandama yang ada di 13 distrik, 75 kampung, 1 kelurahan, dan semua hamba-hamba Tuhan atau lembaga-lembaga keagamaan di. Terkait syarat penerima bantuan bahan pokok, Gubernur mengatakan bahwa pemerintah menggunakan data yang diberikan dari lembaga keagamaan. Bapak, ini kan salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan Bapok ini kan harus mempunyai KTP. Nah, tapi dalam rapat koordinasi semalam dengan para koordinator di lapangan itu mereka bilang ternyata banyak masyarakat di Kabupaten Teluk Wandama ini yang tidak mempunyai KTP, tapi sebenarnya mereka layak untuk menerima bantuan ini. Bagaimana, Bapak? Ya, jadi kita artinya ya dari pemerintah Provinsi Papua Barat punya kepedulian untuk masyarakat atau umat yang ada di Papua Barat termasuk juga di Kabupaten Teluk Wandama. Dengan demikian hari ini secara simbolis tadi kita sudah serahkan 1.001 paket melalui lembaga-lembaga keagamaan, ada 17 ya lembaga keagamaan yang tadi ada beberapa perwakilan yang sudah serahkan. Jadi sesuai dengan data kita yang kita dapatkan dari lembaga-lembaga keagamaan. Nah, jadi yang jelas itu sasaran kita adalah pada orang tua-tua yang tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja atau berusaha, tapi juga kepada para janda, duda, yatim, piatu. Nah, kenapa kita gunakan lembaga keagamaan? Karena secara rutin tiap-tiap hari raya kan mereka punya data itu ada di tiap-tiap jemaat. Itu ada atau lembaga-lembaga keagamaan yang dari tahun ke tahun misalnya di umat muslim hari raya lebaran kan mereka ada berbagi juga untuk
janda, duda, yatim, piatu atau fakir miskin misalnya seperti itu. Kemudian misalnya di Nasrani kan biasa ada hari Natal, ya di tiap-tiap jemaat itu kan ada juga memberikan semacam sumbangan kasih gitu kepada mereka yang berhak terima. Tadi itulah tadi orang tua yang tidak mampu, kemudian juga janda, duda, yatim, piatu. Jadi kita pakai data itu yang kita gunakan, dan tentunya kita tidak bisa cover semua, jadi kita tidak bisa bantu semua, tetapi kita harapkan sesuai paket yang ada bisa didistribusikan baik. Nah, memang tadi disampaikan yang harus gunakan KTP, tapi ya kita tahu bahwa pasti juga ada yang belum punya KTP. Jadi yang jelas kita percaya bahwa data yang diberikan oleh lembaga keagamaan ini benar-benar mereka yang berhak menerima, sehingga tidak punya KTP pun bisa kita berikan gitu. Baik Bapak, ini terkait dengan pemberian. Bupati Kabupaten Teluk Wandama mengatakan pemerintah kabupaten sebelumnya melalui dinas-dinas terkait telah menyalurkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bupati Bernardus Imburi melanjutkan sesuai arahan gubernur sebelumnya bahwa KTP tidak menjadi persoalan ketika warga masyarakat tersebut sudah terdaftar di salah satu lembaga keagamaan yang terdata. Bapak, ini menurut pantauan kami kemarin ternyata di Kabupaten Teluk Wandama sendiri ini dinas-dinas terkait ini sudah memberikan bantuan juga kepada masyarakat. Bapak, ini dinas-dinas mana saja kira-kira Bapak? Kami dinas yang selama ini memang memberikan bantuan, dinas sosial, dinas pertanian, dinas perikanan, tetapi terbatas pada misalnya perikanan memberikan pada nelayan, dinas pertanian memberikan pada petani atau peternak atau pekebun, dinas sosial memberikan kepada janda, duda, tetapi pasti belum semua terserap karena itu dari bantuan dari pusat, dan itu diharapkan semua punya KTP yang tadi. Jadi kami kesulitan. Sementara tadi kita semua dengar, saya juga senang karena gubernur bilang yang ini bantuan provinsi gubernur akan walaupun tidak punya KTP tetapi pemimpin agamanya tahu bahwa ini orang di situ. Ya, jadi saya tadi lega karena kita semua dengar, dengar bahwa gubernur bilang KTP tidak persoalan. Itu yang saya ingin dengar, dan itu yang saya, sehingga nanti kita harapkan belum tentu semua yang kemarin kita dari kabupaten ini semua orang yang harus mendapatkan itu semua terekam, karena itu karena ada yang punya KTP kami itu takut. Misalnya pertanian tidak bisa memberikan kepada mereka yang punya KTP karena laporan kami ke pusat harus disertai dengan bukti KTP. Sementara ini kan gubernur sebagai pemberi, saya senang kamu dua tanya itu dan saya dengar, sehingga saya tidak terpaku dengan KTP. Terima kasih banyak. Iya. Sementara itu, Koordinator Penyaluran Bapok Wilayah Kabupaten Teluk Wandama, Dr. Onasius Matani Eshud MSC, juga menambahkan bahwa tim terlebih dahulu melakukan tugas verifikasi data secara baik dan lengkap sebelum penyaluran Bapok, sehingga tidak menimbulkan permasalahan ketika bantuan ini disalurkan. Hal ini penting untuk menjadi rujukan bagi penyaluran Bapok berikutnya. Sebagai penanggung jawab penyaluran Bapok di Kabupaten Teluk Wandama ini, bagaimana mekanisme penyaluran pembagian Bapok di Teluk Wandama? Terima kasih. Jadi untuk mekanismenya kita menempuh jalur lewat lembaga keagamaan. Jadi di sini ada 17 denominasi, yaitu dari Protestan itu 14, kemudian Islam, Katolik, dan Hindu. Sedangkan Buddha tidak ada. Nah, dari situ kita sudah bawa ke sini 100 paket berdasarkan apa yang dibagi oleh Pak Gubernur tadi, 9 perwakilan yang hadir. Itu mereka mendapat bagian dari 100 yang ada, sedangkan yang sisa nanti dilengkapi sekaligus dengan pengiriman di tanggal 5-6. Begitu mekanismenya, kita tempuh lewat lembaga keagamaan.